Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Taib ayul ikhwa azanillahu wa yakum. Nastamir darsana. Ayu safhah halaman berapa? As-safatus sabi'atu wa thalathuna alaysa kadhalik, halaman 37. Alaysa kadhalik, bukankah demikian? Naam. Kalau iya, bala. Kalau enggak, naam. Ya, ini kalimat negatif ya, pertanyaan negatif. Jadi bala, bukan naam sama la, bukan. Itu kalau positif. Kalau negatif, bala. Jadi kalau alaysa kadzalik, bukankah demikian? Kalau iya, bala. Jawabannya apa? Tentu atau iya. Kalau antum ngomong na'am, sebaliknya. Baik, nastamir. Ikra. Man yakra. Baik. Asalisu. At-tamrinus salisu, latihan yang ketiga. At-tamrinus salisu. At-tamrinus salisu. Iqra al-misala wa qawwin jumalan ala ghirara. Ala ghira. La ghirara. Ala Ghirara. Ala huruf jar. Oh. Ala ghirarati. Ghirarati ya. Ala ghirarahi. Ala ghira. Ala ghirarahi. Yang lain. Ghirarihi. Itu ghirarihi itu dua kata ya. Girar sama hi. Itu domir. Hu, ha itu huruf domir dia, domir, kata ganti. Ala ghirarihi. Wa kau. Belum ya, ala ghirari. Sudah kan? Belum. Tapi perhatikan. At-tamrinus salisu, latihan yang ketiga. Perhatikan ini. Dibaca sambung ya. Sukun ketemu sukun. Iqra kan sukun, depannya sukun. Sukun ketemu sukun, maka cara bacanya apa? Iqra'il. Sukun yang pertama di kasroh. Jangan lupa. Ini sama dengan kaidah baca Al-Quran ya. Iqra'il mithala, bacalah contoh berikut ini. Berikut ini tambahan. Wa kawwin jumalan ala ghirarihi, kemudian atau dan buatlah ya. Kawana yukawinu aslinya itu menyusun ya. Dan susunlah boleh, buatlah boleh. Susunlah kalimat seperti contoh. Susunlah menjadi kalimat-kalimat seperti contoh. Ala ghirarihi itu seperti contoh, satu kesatuan maknanya. Ditulis, sudah. Tapi al-awwalu. Hah? Ri. Domir. Apa? Iya, aslinya hu. Kan tidak mungkin baca ala ghirarihu. Bagi lisan orang Arab itu seperti ba sama hu. Kan bihi bukan bihu. Bihu nanti lisan orang Indonesia kan bihun. Alaihi bukan alaihu. Memang gini loh. Domir atau kata ganti dalam bahasa Arab itu kan mabni. Memang mabni, namanya mabni tidak berubah. Cuma ketika dia domir mutasil, kali lagi domir yang mutasil itu bersambung dengan kata yang lain. Nah ini ada pengecualian. Domir mutasil itu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, huma, hum, ki, kuma, kunna, ya, na. Nah ini pengecualian. Kenapa? Karena nggak mungkin bacanya susah, bagi orang Arab itu susah. Alaihu, alaihi,
Nah, kan lebih enak. Bihi. Nah, tak sama hu. Dan tidak dibaca saruhnya secara kaidah bihu. Tapi baca bi. Paham ya antum? Ini domir itu. Baik. Santu. Al-awalu. Al-awalu Muhammadun talibun. Tarjim. Yang pertama, Muhammad adalah seorang murid. Nah, murid atau siswa. Yang saminya Ustaz. Nah. Aminatu talibatun. Aminah adalah seorang siswi. Nah, perhatikan. Di sini disuruh, ini contoh ya, yang nomor 1 itu contoh. Yang sebelah kanan itu mudzakkar, yang sebelah kiri itu muannas. Mufradatnya sama. Mufradatnya sama. Itu khobarnya sama, cuma yang membedakan kanan itu mudzakkar, kiri yang muannas. Tinggal dia ganti muannas saja. Muhammadun talibun, Aminatu talibatun. Muhammad adalah seorang siswa, Aminah adalah seorang siswi. Aminatu, kenapa nggak tanwin? Karena khobar. Nggak ada kaitannya. Perhatikan. Aminatu justru bukan khobar. Oh, Aminat karena nama. Muhammad juga nama, Muhammadun nama. Karena Aminatu kenapa nggak ditanwin? Aminat nama perempuan lebih dari 3 huruf. Nah, dia termasuk mamnuun minas sarfi, yaitu apa? Nama wanita yang lebih dari 3 huruf ya. Baik. Kalau kedudukannya sebagai apa Aminah? Farhan, kedudukannya sebagai apa Aminah? Mubtada. Thalibatun. Khobar. Ya, gampang ya. Tapi kok ngomong khobar Aminah. Silakan Pak. Nomor 2. Hamidun tabibun. Tarjim dulu. Hamid adalah seorang murid. Maaf. Fatimatun tabibatun. Seorang apa Pak? Hah? Hamid seorang apa tadi? Oh, Murid sudah tadi. Siswa. Hamid adalah seorang dokter. 6. Fatimatun tabibatun. Fatimatu tabibatun. Fatima adalah seorang dokter perempuan. Nah, ya, Hamidun tabibun. Hamid adalah seorang Pak Dokter. Fatimatu tabibatun. Fatima adalah seorang ibu dokter. Mudzakkar muannas saja. Ya, perbedaannya hanya mudzakkar muannas. Ya, yang lainnya nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi mudah ya. Fatimah sama dengan Aminah. Kenapa Pak nggak ditanwin tadi Pak? Nama perempuan lebih dari 3 huruf Pak ya, termasuk mamnuun minas sarfi. Lanjut, dari cepat. Ats-tsalisu huwa muslimun. Dia muslimatun. Dia adalah seorang muslim. Dia adalah seorang muslimah. Asal itu yang ketiga, huwa muslimun, dia adalah seorang laki-laki muslim. Ya muslimatun, dia adalah ya seorang wanita muslimah. Ya, seorang wanita muslimah, gampang, muslim. Aslama yuslimu itu aslinya berserah diri. Makna secara bahasa artinya berserah diri. Maksudnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ar-rabi'u al-babu mughlaqun. Pintu itu tertutup. Nah. An-nafidhatu mughlaqatun. Jendela itu tertutup. 6. Ar-rabi'u yang keempat, al-babu mughlaqun. Pintu itu tertutup. An-nafidhatu mughlaqatun. Pintu itu jendela itu tertutup. Perhatikan di sini ya. Ini susunan apa ini? Jumlah apa ini? Jumlah Siapa punya yang ismiyah. jawab?
Jumlah ismiyah. ya, jumlah ismiyah terdiri dari susunan Mubtada dan khabar. mubtada dan khobar. Perhatikan. Di sana ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Mubtada dan khobar itu harus sama dari beberapa sisi? 3. Kita bahas. Yang pertama harus sama dari sisi naun. Kenapa, Pak? Mubtada khobar harus sama dari sisi sama apa? Nau harus sama. Jenis. Kan muannats. Ya, mudzakkar muannas. Muhammadun apa? Naunya apa? Mudzakkar. Dzakar. Kemudian talibun Dzakar. dzakar, sama dengan ya, ini berlaku juga apa? Pada akil wa ghairu akil. Baik berakal maupun tidak Berakal. ini berlaku. Ya. Nah, seperti al-babu mughlaqun. Al-bab, bab mudzakkar atau muannas? Dzakar. Ya, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Perhatikan. Yang kedua harus sama dari sisi adat. Meskipun nanti ada pengecualian ya. Apa adat? Hilangan. Itu harus sama. Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang siswa. Atau al-babu mughlaqun. Pintu itu tertutup. Kalau bahasa Arabnya pintu-pintu itu tertutup, apa bahasa Arabnya? Abwabun. Pintu-pintu itu tertutup. Abwabu Hah? Abwabu. Al-abwabu. Jangan lupa. Oh iya itu. Mubtada itu isim ma'rifat yang jatuh di awal Iya benar. kalimat. Al-abwabu ya. Bukan abwab. Oh iya. Salah kalau buat Mughlakunnya abwab. berarti harus itu juga Sat. Al-abwabu apa? Mughlaqatun berarti. Mughlah bukan mughlaqun. Kan mudzakkar. Babun mudzakkar. Kalau jamak Muannats. Kan harus sama, bilangan harus sama. Ya, jamaknya apa Sat? Mughlaqatun. Mughlaqun. Apa? Mughlaqatun ya. Atau mughlaquna. Mughlaqatun. Oh, pakai alif ya. Ini jamak nggak? Jamak. Ini jamak nggak? Jamak. Sesuai kaidah nggak? Sesuai. Benar apa salah? Nggak tahu Sat. Itu maksudnya jamaknya benar nggak gitu? Oh, jamaknya benar Oh, udah. iya benar, Jamak berarti. mana salim? Ya benar berarti. Kaidah yang anak tanya kaidah. Ya benar. Kaidahnya sama, harus sama nggak? Sama. Berarti benar apa salah? Benar dong. Ya benar. Iya. Apa yang ngomong salah? Iya. Oh iya, enggak, belum tentu. Belum tentu. Kalau antum mempunyai dalil, ya, hati burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti jika kamu lebih benar dari anak. Jadi by data. Ya. Nah, kemudian misalkan al-abwabu mughlaqatun. Boleh apa enggak? Benar apa salah? Benar. Kenapa? Karena kan dihukumi muannats. Mana? Dihukumi jamak. Mana dihukumi jamak? Ini muannas. Oh, muannas. Mufrad muannas ini. Oh iya mufrad ya. Ini jamak muannas salim. Kita belum belajar sih ya kayak gitu ya. Belum ya? Belum iya, makanya bingung Sat. Berarti antum udah yang dulu itu belajarnya. Soalnya anak nggak ada loh. Kalau di dalam Dursul Lughah pakai yang ini. Loh. Berarti bener dong. Bener no. Cuman alasannya salah ya. Bener. Loh. Itu jamak Sat.
Ini jamak. Ini jamak no. Enggak, yang itu loh, yang mulakotun. Kata antum mufrad tadi. Mufrad muannas. Dihukumi jamak. Enggak, siapa yang ngomong dihukumi jamak? Berarti Anak nggak sesuai ngomong dong mufrad. bilangannya. Apanya? Bilangannya nggak sesuai. Lah makanya kan kalau masalah adat tadi saya bilang ada pengecualian. Tuh. Jadi ketika susunan mubtada khobar ataupun susunan nat man'ut ataupun susunan badal mubdal, ya, itu kalau khobar kan pasti ngikutin mubtada kan, Ada. dari sisi ini kan. Ya, Naat juga harus ngikuti man'utnya, betul. badal harus ngikuti mubdalnya sebelumnya, kata sebelumnya Heeh. kan harus ngikutin. Cuma kalau dalam kaidah mubtada dan khobar, ketika ini sebenarnya naat man'ut juga berlaku sama. Seperti ikra al kalimatil atiyata. Bentar, bahas ini dulu, bentar, perhatikan. Nanti yang tak tunjukkan di terus dulu kok. Jadi di sana ada kaidah yang dikecualikan ketika mubtada'nya, perhatikan, ketika mubtada'nya ini berlaku juga naat man'ut berupa jamak tidak berakal, maka khobarnya itu boleh, jaiz itu boleh, mufrad muannas atau Kalau itu pakai jamak muannas. Cuma dalam durusul lughah ini nggak dipakai. Tapi kalau kita belajar kaidah nahwu, dua-duanya boleh dipakai, jaiz hukumnya. Cuma yang sering dipakai memang yang ini, karena lebih mudah daripada ini. Kan kalau ini masih nyari ya. Kalau ini kan tinggal tambah tak marbuta kan. Nah ini yang sering dipakai. Jadi kalau jamak tidak berakal, Ustaz ya, Kaidahnya jamak tidak berakal. boleh muannas Boleh. atau Misalkan, mufrad muannas. Oh. misalkan para siswa itu rajin-rajin. Para siswa itu rajin-rajin. Udah tak bantu ini. Abdullah Bu. Enggak rajin apa sih? Rajin kan sudah ya? Belum? Belum. Hah? Mufrad Mustahidun. Oh belum ya? belum. Mustahidun. Bersungguh-sungguh. Istiad kan bersungguh-sungguh. Oh. Berarti apa? Para siswa itu bukan mustahidatun. Karena dia Mufrad muannas. Mustahidatun. Kan jamak. Ini jamak taksir, ini juga jamak taksir. Itu berakal. dia kan Berakal. berakal. Boleh nggak pakai mufrad muannas? Tidak boleh. Boleh nggak? Tidak boleh. Boleh ya. Nggak boleh no. Itu nggak boleh. Enggak boleh. Ngarang apa? Jadi tahu jawabannya. Kalau nggak boleh semua kan Berarti apa ini? mustahilun. Mujtahiduna. Mustahidun. Nggak boleh karena jamaknya jamak berakal. Ini kan khusus jamak tidak berakal. Boleh pakai dua-duanya. Paham ya? Kurang dalam berarti kan? Hah? Hurufnya kurang dalam. Apa? Oh iya benar. Jazakumullah khair. Mustahidun, nah kurang dalam. Benar. Catat dulu, Ustaz. Hah? Catat. Nah ini belum selesai. Oh iya. Mubtada khobar. Nau adat. Ta'yin harus sama enggak? Enggak. Enggak. Karena mubtada itu kaidah asal harus ma'rifat. Ma'rifat, oh ya. Karena katakan harus ma'rifat. Meskipun nanti dalam keadaan tertentu itu boleh nakirah, tapi kan ada syarat. Kemudian khobar itu harus ma'rifat atau enggak? Enggak harus, kadang nakirah. Enggak harus, tapi hukum kebanyakan nakirah. Nakirah. Khobar itu nakirah. Jadi ta'yin enggak masuk. Sehingga yang ketiga apa? Dari sisi harus sama i'rab. Mubtada i'rabnya Marfu. marfu, khobar i'rabnya Marfu. harus sama. Enggak boleh enggak. Silakan. Tadi mau ngopi lupa ngantuk ya. Mau dibikin itu. Kopi hitam sama. Oh,
Iya, lupa mau bawa. Qadarullah masyaallah. Kalau ngantuk kayak gini, kopi kayak ini nggak mempan. Jadi mau bawa tuh. Qadarullah sekecil rewel jadi lupa. Sabar Sat, sabar Sat. Wabu muglaqun jika jamak tidak berakal maka obat bisa muannats mufrad muannats kemudian satu lagi at-talib tullabu mujtahidu belum Sat, dikit lagi Sat Udah. Enggak tuh. Belum dibatin. Oh iya, antum udah bikin itunya belum, Mep? Udah. Udah kan? Nah, ntar kita bikin Sat. Anu kan udah komen tadi. Iya, Ana udah. Ini Mereview. udah ngasih bintang itu. Iya. Maksudnya Mudah-mudahan gambarnya Sat. Anu sudah ngirim kok gagal 2 kali. Nah, itu. Jadi harus diperbaiki dulu. Nanti lah ya. Iya. Kita benerin ya. Anu udah ngirim 2 kali gagal. Nah, Mudah-mudahan nggak ada yang ngeredakin lagi. amin. Nggak, dulu yang babi apa ada yang ngeredakin ngasih bintang 2. Oh, gitu. Gara-gara itu masih bikin amat. Belinya yang ekonomis sekali. Nah, karena nanti mau bikin bakso yang murah meriah, versi murah meriah. Oh, gitu. Ya, boleh 5.000. 10.000 baksonya gede segini. 10.000 baksonya gede segini. Marginnya dikit banget, Sat. Apa ya? Marginnya dikit banget nanti. Hah? Labanya. Enggak, hampir sama. Oh. Kan ayamnya lebih banyak. Daging. Yang ketiga. Soalnya kalau nggak pakai versi Kalau itu berakal berarti harus pakai sesuai ya. Iya, sesuai. Kalau berakal harus sesuai. harus sesuai. Tiga-tiganya apa bilangan harus sesuai. Nggak boleh nggak? Ya, belum ya. Jumat lah, Sat. Insya Allah, Sat. Nah, rapat. Sudah ya? Ayo, Taib. Lanjut, siapa? Mana? Nanya. Al-Farhan. Nggak usah al. Kalau nama nggak usah al. Kecuali nisbah. Al Mojokerto. Sidoarjo apa Mojokerto? Mojokerto. Jombang. Tetangga. Mojokertensis. Hah? Anang Hermansyah, artis. Oh, enggak itu Banyuwangi apa ya? Jember. Kalau nggak Jember. Sama-sama cu. Sama-sama cu. Hilang. Al-khamisu. Apa ini? Mamun. Ayo. Apa ini? Al-madilu. Al-mindilu.
wasihun. Iya, kok sapu tangan cek angel. Arti kan? Sapu tangan itu kotor. Nah, santo. Al yadu, oh al yadu. Al yadu wasihotun. Panjang pendeknya diperbaiki. Al yadu wasihun. Al yadu wasihun. Wasihun, salah wasihun. Oh, itu tangan ya. Al yadu wasihotun. Panjang pendeknya diperbaiki. Wasihotun. Iya pendek. Kenapa panjang? Oh, iya, Wasihotun, kenapa kayak gitu? wasihotun. Wasihotun. Jadi ketika mudzakkar diubah ke muannas, nggak ada perubahan. Tinggal tambahi tak marbutoh. Gampang kan? Daripada nambahi huruf, lebih angel kan? Iya. Tapi perhatikan. Al-khamisu yang nomor 5, al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-yadu wasikhotun. Tangan itu kotor. Tapi perhatikan, kenapa al-yadu pakai wasikhotun? Karena dihukumi anggota badan yang dua pasangan. Ya, karena jawabannya karena memiliki ciri-ciri isim muannas. Ciri-ciri isim muannas harus hafal. Ada berapa? Hah? Kalau anu 8 memang, tapi aslinya kan 7. Yang ke-8 kan tidak ada ciri-cirinya. Ada 7. Di antaranya apa ini cirinya? Anggota badan yang berpasangan. Anggota badan boleh, berpasangan boleh. Anggota badan double boleh. Paham ya? Kita lanjut, Pak. Biar cepat. Asyayu harun. 6. Teh itu panas. 6. Al-qahwatu harrotun. Haratun. Harrotun. 6. Kopi itu panas. Baik, santai. Asadisun nomor 6, asayu harun, teh itu panas. Al-qahwatu haratun, kopi itu panas. Qahwa ini ya, kalau antum baca kitab-kitab klasik, baca kitab-kitab lama, ini maknanya bukan kopi ya. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu sebutkan qahwah situ. Itu kalau diterjemahkan kopi itu salah. Kenapa? Karena di situ haram hukumnya. Ya, zaman dulu kopi itu haram. Iya, sesuatu yang memabukkan itu dulu dinamakan qahwa. Makanya dalam tafsir Mukatsir itu, jadi ada buku terjemahan itu diterjemahkan kopi, itu salah, kurang tepat. Karena di situ pembahasan sesuatu yang haram. Kan mengalami apa? Pergeseran makna. Dulu zaman Nabi itu susu kambing, susu onta kan laban. Sekarang laban itu susu fermentasi, malah halib kalau susu. Pergeseran makna sudah berubah. Makanya jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia kan juga mengalami pergeseran makna kan. Makanya hati-hati. Ya, kita hati-hati. Makanya harus merujuk penjelasan para ulama. Karena kenapa kita butuh ketika membaca kitab itu butuh syarah para ulama? Seperti Riyadhus Shalihin itu sebenarnya kumpulan hadis. Ya, Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari itu kan kumpulan hadis. Cuma perbedaannya kalau seperti Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala itu kan membuat Bulughul Maram. Itu kumpulan hadis tapi berdasarkan urutan fikih. Ya, kalau Riyadhus Shalihin kalau dikatakan fikih enggak, umum dia, adab lah. Riyadhus Shalihin itu kan bab niat. Kemudian bab yang kedua bab taubat, yang ketiga bab sabar. Kemudian bab sidq, kemudian bab muraqabah. Nah, itu kan masalah adab-adab lah. Adapun Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, ya itu kumpulan hadis berdasarkan ulama hadis. Jadi bukan berdasarkan urutan fikih, bukan. Ya. Nah itu masalah qahwa ya tadi ya. Itu makanya kalau qahwa sekarang ya halal lah, halalan thayyibah. Ya jadi kalau merujuk kitab tafsir haram, qahwa itu haram. Ya karena ternyata penafsiran ulama terdahulu itu qahwa itu memang memabukkan, sesuatu yang memabukkan sehingga haram. Lanjut. As-sabi'u
Al-masjidu ba'idun. Tarjim. Masjid itu jauh. Al-madrasatu ba'idatun. Sekolah itu jauh. Ya. Ini kan huruf-hurufnya sama, al-madrasah sama al-mudarrisah. Antum jangan terkecoh. Ya gimana untuk membedakan kapan baca al-mudarrisah, kapan baca al-madrasah? Pakai logika aja. Sebelumnya kan ghairu akil. Masjid kan ghairu akil. Setelahnya, kalau al-mudarrisah kan tidak masuk akal. Seolah-olah membandingkan antara yang berakal dengan tidak berakal, kan tidak kan? Sehingga karena awalannya al-masjid ghairu akil, maka ini pasti bacanya ghairu akil. Jadi baca bahasa Arab juga gitu. Ketika menemukan sebuah itu pakai logika aja. Cocok nggak kita baca ini? Secara makna loh ya. Kalau nggak cocok berarti salah. Karena begitu banyak beberapa huruf sama, hurufnya sama, urutannya sama. Yang membedakan nanti harokat. Itu bisa beda arti. Seperti dalam fi'il ya, fi'il mudhari katakanlah, ada yasmulu, ada yasmalu. Itu beda makna. Ada yasmulu, ada yasmalu. Padahal hurufnya sama. Cuma beda harokat. Itu beda harokat. Jadi itu penting masalah beda harokat ya. Makanya caranya gimana? Dihafal. Kemudian ketika sudah kita menemukan sebuah kalimat, dicocokkan aja, diartikan ini cocok nggak? Kalau nggak cocok berarti bacaannya yang satunya. Baik. Al-masjidu ba'idun, masjid itu jauh. Al-madrasatu ba'idatun, masjid sekolah itu jauh. Lanjut. Ats-tsaminu at-talibu maridun. Surga. Apa siswa? Siswa itu sakit. Nah, At-talibatu maridatun. Siswi itu sakit. baik. Seperti maridun itu kan bisa diartikan pasien. Cuma di sini kan tidak cocok diartikan pasien. Karena pasien itu biasanya berkaitan kalau ketemu dokter, kalau di rumah sakit, kalau di puskesmas, di klinik, baru pasien. Nah, kalau kayak ini kan berdiri sendiri, maka kita katakan sakit. Oh sama, itunya maridun juga sih. Sama, Oh, sama ya? sama. Nanti kita akan menemukan seperti ini, kasus seperti ini. Makanya, anak terus terang ya, antara belajar baca Arab gundul untuk dibaca itu lebih mudah daripada menerjemahkan bagi anak. Karena menerjemahin itu mikir lagi, ini cocok nggak diartikan ini. Kadang kalau kita buka kamus, nggak ada kata-kata seperti itu, nggak ada. Diartikan seperti itu, nggak cocok. Caranya gimana? Yang anak perhatikan itu, caranya cari padanan kata yang lain. Makanya mufrodat bahasa Indonesia juga harus banyak. Iya. Padanan kata, tahu kan padanan kata? Iya. Perbendaharaan. Yang semakna, tapi agak beda sedikit, beda itu loh. Sebenarnya beda. Makanya kalau dicari kamus bahasa Arab Indonesia, kan disebutkan lebih dari satu kan itu nggak ketemu, nggak cocok diartikan kayak gitu. Seperti kadang gini, la yaftakiru. Kadang la yaftakiru. Yaftakiru itu aslinya fakir kan. Fakir itu miskin ya, miskin. Miskin itu nggak punya apa-apa. Kalau diartikan la yaftakiru, itu kadang diartikan tidak fakir kan gitu. Nggak cocok. Tidak fakir, nggak enak di kedengaran dalam bahasa Indonesia kan. Itu kadang kita artikan cukup. Oh, cukup malah. Iya. Kan tidak miskin. Berarti kita cukup, nggak butuh sesuatu. Itu loh. Nah, kalau kita leterlek susah nyarinya. Makanya kita harus menyesuaikan susunan dalam kalimat bahasa Indonesia. Itu yang agak sulit. Kalau anak pribadi kadang bisa, kadang susah. Sehingga ketika anak nerjemahin, itu kadang nggak semua orang paham. Karena nyusunnya itu. Tapi kalau ngajarin bahasa Arab ke orang Arab lebih mudah, Seth. Sama, Gimana? susah juga. Gimana maksudnya?
ngajarin bahasa Arab tapi ke orang Arab kan belum tentu orang Arab bisa nahu sorof juga kan. Oh iya, belum Itu tentu. maksudnya Iya, jarinya ke orang Arab tapi Heeh. lebih mudah berarti ya. Apa sama aja? sama aja. Sama aja. Ya paling kita cari bahasa yang lebih mudah. Oh. Bahasa yang lebih mudah. Loh, kita para ulama kan tidak semuanya mudah. Terutama ulama-ulama terdahulu itu kan agak susah itu bahasanya, susunannya. Tapi ulama-ulama kontemporer itu rata-rata mudah untuk dipahami. Mudah. Iya. Syekh Utsaimin, Syekh Bimba, Syekh Fauzan itu lebih mudah. Yang agak susah itu Syekh Albani. Syekh Albani kan kalau nggak salah itu bukan orang Arab. Tapi susunan bahasa. Syekh Ali itu juga agak susah. Kalau ulama dulu itu banyak yang agak susah juga. Al-Imam Ibnu Qayyim itu aja bahasanya itu agak susah. Agak susah. Nah, kalau anak ngajar ada itu butuh waktu agak lebih panjang untuk nerjemahin itu. Persiapannya itu agak lebih panjang anak. Karena bahasanya susah. Jadi betul-betul apalagi kalau udah ngantuk. Anak baca 10 kali nggak paham-paham, ini berarti ngantuk. Obatnya harus tidur dulu udah. Nanti bangun jam 3 itu baca lagi. Itu susah memang. Susahnya apa itu? Oh, bahasanya, susunan bahasa. Susunannya. Ya, jadi kayak bahasa Indonesia saja kan, antara orang yang intelek, bahasanya kan pengolahan Katanya ya. kata. Ada yang mudah kita pahami, ada yang enggak. Belum tentu apa yang diucapkan orang itu kita paham, Iya. ya kan? Nah, itu sama bahasa Arab sama aja. Itu agak susah, makanya butuh waktu. Makanya ada seorang ustadz itu kalau beliau dijadwal ngisi kajian, tahu-tahu dibatalkan sepihak, beliau agak nggak seneng sebetulnya. Ada ustadz. Karena anak dengar langsung dari, jadi agak kecewa lah kan. Dulu kan pernah sudah dijadwal, beliau persiapan seminggu, ya kan. Qadarullah yang dekat situ juga ngadain. Ustaz, enggak enak ini dibatalin. Enggak usah, kalau sudah dijadwal ngapain dibatalin? Anak sudah persiapan seminggu ini. Qadarullah. Tapi akhirnya Jadi kayak gitu, seharusnya jangan dibatalkan sepihak tapi nanya dulu. Adabnya nanya. Karena kan kita enggak tahu yang dekat situ juga ngadain. Nah, ini juga sudah disebar. Lebih baik kata anak, ya sudah. Kalau udah dia dijadiin kasih ustadznya. Persiapan itu panjang loh. Dan dikira enggak persiapan ya siapa? Kalau ngomong ngalor ngidul, anak juga bisa ngomong ngalor ngidul. Kadang anak ngobrol sama seseorang tuh sambil nasihatin kan ngalor ngidul itu kan. Itu bisa. Tapi kalau sebuah pembahasan biar nggak terlalu melenceng banyak, bahasanya mudah dipahami, ya itu kan persiapan. Seperti khutbah kan persiapan. Anak pribadi persiapan itu. Cari apalagi di pabrik kan. Ada yang 15 menit, 20 menit. Itu harus persiapan. Anak tulis. Anak coba ini melampaui batas enggak? Ya. Dan anak cari bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan singkat padat. Ya. Alhamdulillah meskipun itu kan yang penting jamaah itu paham. Kemarin di Daihatsu itu ada yang nyamperin anak, Ustaz, ngisi kajian di mana? Di sini. Emang kenapa? Saya tadi terharu kajian Ustaz. Padahal menurut anak sederhana. Pembahasannya yaitu mendoakan orang lain. Itu selain keutamanya banyak, selain kita dapat pahala ya. Kalau kita mendoakan Allahumma fil muslimina wal muslimat, pahalanya orang muslim sejak zaman sahabat sampai hari kiamat. Itu pahalanya. Ya, kita doa itu pahala, mendoakan orang lain pahala. Kalau kita doa tambah pengetahuan orang, didoakan malaikat yang semisal. Nah, itu utamanya yang banyak. oh termasuk yang buruk-buruk Ustaz? Doa yang buruk ya enggak no. Beda lagi. Beda lagi. Oh. Dan itu udah anak bahas di Al-Kautsar bulan Ramadan tentang berbuat zalim kepada orang lain. Berdoa berbuat kita didolimi misalkan. Itu kita kalau didolimi itu jangan terlalu Sadis. stres itu. Kalau mungkin kepikiran ya jelas anak aja kepikiran, kalau dicemooh, kalau dicaci maki anak kepikiran. Tapi jangan dijadikan terus menerus kepikiran, akhirnya terfokus itu sehingga nggak enak tidur, nggak enak makan, itu jangan sampai. Apalagi sampai stres jangan.
Kenapa? Karena kita kalau didolimi bisa milih. Kalau mendolimi susah milih. Kenapa? Harus minta maaf kan? Bagaimana supaya dimaafkan? Iya nggak? Ya kalau dia mau maafkan. Tapi kalau kita didolimi bisa milih. Maafin, selesai urusan. Kita dapat pahala. Atau Kita nuntut bisa dunia bisa akhirat. Kalau nuntut di dunia caranya di mana? doa buruk. Di antara doa keburukan. Makanya kan Allah tidak ada halangan antara Allah sama orang-orang yang terdolim. Doanya mustajab. Ya kan? Termasuk yang ringan-ringan, Ustaz. Termasuk yang doa yang itu buruk. Apa? Iya keburukan itu. Termasuk itu. Ya kan terdolimi. Namanya terdolimi berarti kan dia doakan keburukan kan? Karena kita didolimi. Ada tingkatannya? Iya sama. Ada tingkatan dolimnya nggak? Seorang muslim, seorang kafir aja misalnya didolimi, dia doakan keburukan, tidak ada penghalang. Kata Nabi SAW nggak ada penghalang. Itu kan diantara hadis ini kan ketika wasiat Rasulullah pada Mu'ad yang diutus untuk dakwah ke Yaman. Hati-hati engkau dari doa orang yang terdolimi. Kan orang kafir itu yang didakwai. Paham nggak? Iya. Jadi hati-hati juga, jangan mendolimi orang kafir juga. Kita boleh berbuat jelek kepada orang kafir, tapi sesuai ketentuan syariat. Jeleknya kan bukan tidak berbuat adil. Kalau berbuat adil tetap harus adil kan? Paham nggak? Harus dibedakan. Jadi jangan sampai anggapan orang, ya Allah binasakan dia, saya akan tutup di akhirat, semua yang diminta nggak mungkin. Makanya kata Syekh Utsaimin, kalau sudah mendoakan keburukan dia nggak bisa nuntut di akhirat. Ya tinggal pilihan tuh, kan enak kan milih, maafkan, nggak maafkan, nuntut di dunia, tuntutannya bisa kisos. Kalau antum dipukul ya kisos pukul, kalau dipotong ya kisos potong, kisos. Kalau antum nggak berani, doakan kejelekan. Makanya kan ketika anak cerita ke antum itu, ada yang arah sini ngomong, kok tidak dimaafkan aja? Nggak semua orang itu berhak untuk dimaafkan. Tapi kalau mau memaafkan itu bagus. Tapi nggak semua, kata Syaikhul nggak semua orang itu berhak untuk dimaafkan. Bagi siapa? Orang-orang yang kalau dimaafkan itu bertambah keburukannya. Itu beliau berdalil apa? Faman afa wa asla fa ajru 'ala Allah. Dalilnya jadikan dalil Syaikhul ini. Barang siapa yang memaafkan, kemudian dia berbuat kebaikan, memperbaiki keadaan, maka pahalanya tanggungan Allah. Berarti apa? Besar kalau memaafkan itu. Tapi kata-kata wa aslah di sini itu menjadi syarat, kata Syaikhul. Kalau diperkirakan dia keburukannya bertambah, banyak korban, itu nggak berhak untuk dimaafkan. Orang seperti itu. Loh, kalau kita maafkan semuanya, orang-orang jahat nggak akan bertobat nanti. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Iya. Dalilnya itu. Wa aslah. Jadi kita maafkan kalau diperkirakan dia berbuat jelek nggak sengaja. Dia memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu nggak? Sahabat itu ada yang mendoakan keburukan ke orang yang berbuat zalim kepada dia. Oh. Di antaranya yang paling akut itu ya doa kejelekannya itu. Dua sahabat yang anak pernah baca itu. Anak lupa. Itu pertama karena beliau difitnah, akhirnya didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan meninggal dunia mendapat tertimpa musibah yang sama dengan fitnah karena dia fitnah saya, yaitu fitnah masalah tanah kalau nggak salah. Dia mati di tanah yang dia memfitnah saya, kemudian digoda wanita kalau nggak salah, sama buta apa ya sebelum meninggal. Ternyata kejadian. Jadi ya. Nah itu yang didoakan jelek kan dia sadar, ketika sudah tua itu sadar. Ini akibat doa si bulan dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi sesama sahabat atau orang kafir? Ya enggak, sahabat muslim. Tapi nggak tahu yang didoakan burukan sahabat juga apa enggak, anak nggak tahu. Kan sahabat itu harus ketemu Rasulullah. Paham nggak? Anak nggak tahu. Oh enggak, yang didoakan nggak tahu. Anak nggak tahu. Maksudnya dia pernah ketemu Rasulullah nggak tahu. Karena
nggak terkenal, bukan sahabat. Seandainya pun sahabat nggak terkenal. Sahabat kan juga ada bermaksiat. Oh, tapi muslim juga. Muslim. Itu kan menunjukkan boleh. Boleh. Makanya lihat masalah dan mudarat. Ya, ya. Kalau Anda lihat masalah dan mudarat. Jadi kalau ada orang yang berbuat, makanya kan ada yang pernah mencaci maki anak. Ada yang mencaci maki. Di WA ada dicaci maki. Ustadz apaan antum? Ustadz pelit, Ustadz apa nggak punya akhlak, boy, banyak itu sampai istri baca itu yang sakit hati istri kan. Saya ngomong udah nggak usah biarin. Tapi anak juga nggak ngomong nuntut, dalam arti nggak ngomong nuntut, cuma sakit aja sebetulnya. Itu jadi reda. Sebenarnya orang seperti itu mungkin dia nggak tahu ya, mungkin karena dia emosi. Saya sebenarnya nasihatin ke suaminya dengan bahasa yang bagus. Dicaci maki saya pakai nomor HP lain Sama istrinya. ya. Nah, itu yang pernah menjatuhkan Ana dan mencaci maki, bahkan di grup pernah. Ana nggak ngomong saya nuntut saya gini, enggak. Ana menenangkan hati aja. Tapi orang seperti itu Ana maafkan. Ternyata kan akhirnya dia belajar. Yang satunya itu belajar rajin malah. Makanya datang kajian ke Ana. Dua-duanya itu perempuan semua. Yang satu akhirnya datang juga kajian ke Ana. Ana maafkan. Ya, Ana maafkan. Karena masalahnya lebih besar kalau dimaafkan. Ya kan? Dia nggak akan terhalang untuk belajar agama. Nah, seperti kemarin, kenapa saya tetap ada rasa menuntut? Karena orang-orang terhalang untuk mau belajar agama ke Ana. Iya, banyak orang lagi, maksudnya tidak hanya satu orang ya. Apalagi disebar. Ya. Aib Ana disebar. Makanya kan orang seperti itu Ana masih nggak bisa memaafkan. Tapi kalau dia hanya mencaci maki Ana, apalagi cuma japri, di grup sebenarnya tidak ada masalah di grup. Asal meskipun dua orang ini nggak minta maaf ke Ana, tapi Ana maafkan. Beda ya pahamnya. Nah, jadi gitu. Jadi anak berusaha lapang dada. Kalau kita tidak maafkan itu masalahnya mudaratnya lebih besar, itu lebih baik dimaafkan. Anak maafkan karena ingin mendapatkan pahala. Kalau dia duduk di majelis mau mengamalkan apa yang saya sampaikan, dia amalkan, karena saya dapat pahala kan. Iya. Nah itu. Nah, kecuali kalau memang betul-betul menjatuhkan anak sehingga menghalangi orang-orang untuk datang kajian, nah itu kan terhalang. Itu. Jadi nggak semuanya itu berhak untuk dimaafkan. Antum kalau misalkan kesalahannya sebenarnya nggak disengaja, atau kesalahannya karena memang emosi, tapi sebetulnya dia berusaha nggak berbuat dolim, itu maafkan. Meskipun dia tidak maafkan, anak berusaha maafkan. Amin. Nah, gimana Pak? Kita memaafkan, dia tidak minta maaf. Apakah dia masih punya tanggungan? Enggak, kalau kita sudah maafkan Allah menjadi saksi, kita nggak bisa nuntut di akhirat Pak. Nggak bisa nuntut. Tapi kan dapat pahala. Makanya dalam firman Allah itu waman afa wa aslah fa ajru ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki keadaan, pahalanya tanggungan Allah. Namanya tanggungan Allah, pahalanya itu lebih besar Pak daripada menuntut. Jadi gini, kita nuntut, misalnya nuntut di akhirat ya, bayar dia pakai apa? Amal. Pahala kan? Kita dapat pahala kan? Ternyata ketika ada kemaslahatan, kita memaafkan. Namanya tanggungan menjadi pahalanya tanggungan Allah itu apa? Jaminan dari Allah. Berarti apa pahalanya? Lebih besar memaafkan atau tidak memaafkan? Memaafkan. Jadi hukum asal memaafkan itu pahalanya jauh lebih besar. Cuma nggak semua orang itu berhak untuk dimaafkan. Makanya itu menjadi perhatian kepada kita. Hati-hati untuk berbuat dolim. Hati-hati. Makanya kadang anak berusaha tidak berbuat dolim, kadang orang itu kadang ada yang salah paham. Anak pernah WA itu salah paham, padahal anak niatnya baik. Ya, makanya sekarang kalau disuruh Ustaz tolong nasihati istri saya, nggak bisa kalau kayak gitu, itu nggak bisa.
Anak pernah nyoba nasihatin anak yang dicaci maki. Iya nggak bisa. Kalau mau, pernah ada ya. Gini aja, antum sama istri antum datang kajian, nanti tak singgung-singgung masalah ini. Itu lebih diterima daripada saya ngomong persen-persen gini, nggak bisa. Iya. Makanya anak nasihati kepada seseorang itu lihat anak akrab nggak sama dia. Kalau akrab saya berani. Karena kalau akrab, insya Allah tetap akrab. Terus tahu sifatnya tersinggungan nggak, berperan nggak. Kalau berperan anak nggak mau anak. Musuh akrab itu ternyata terjadi. Anak sudah agak akrab, anak nggak tahu kalau dia itu emosian, salah paham juga. Tapi akhirnya tak omongin. Wah, Afan, antum salah paham. Coba antum baca baik-baik. Terus, oh iya Afan, salah paham ini. Tapi anak dalam niat dalam hati, anak nggak akan terulang lagi untuk menasihati dia. Padahal tak japri loh. Anak nggak akan terulang lagi karena khawatir dia salah paham lagi. Marah ke anak lagi, nggak mau datang kajian, mending saya diem aja. Nah itu amar ma'ruf nahi munkar itu nggak segampang, prakteknya nggak segampang yang kita kira loh. Iya, betul. Terutama temen, iya nggak? Kan nggak semuanya orang itu kan kadang berperang kan ya, berperang kan? Iya. Oh iya, jangankan orang lain, oh, istri kita kadang berperang ya kan? Kalau nggak sengaja jatuh juga mereka. Apa Pak? Kalau kita mendolimi tapi dengan tidak sengaja kita mendolimi mereka. Kalau dia sakit hati, Tidak merasa, tapi dia merasa kena seperti itu. iya. Maka Kadang, jatuh juga dosa ke kita. kalau itu dikategorikan sebagai berbuat zalim kena dosa Pak. Padahal kita sendiri nggak merasa gitu. Iya, anak juga merasakan seperti itu Pak. Hah? Harus minta maaf tapi nggak tahu saya ini nggak saya salah apa gitu. Gimana? Gini, kalau seperti itu, cari momen-momen ketika itu dia bahagia, terutama ketika Idul Fitri. Orang kan senang bahagia, momen bahagia, momen saling memaafkan, yang dianggap masyarakat Indonesia kan, momen yang tepat. Kita minta maaf secara umum. Mungkin ada kata-kata yang pernah menyinggung antum. Saya sebenarnya nggak sengaja, nggak ada niat, tapi antum tersinggung, saya minta maaf. Lebih baik gitu Pak. Tapi nggak harus Idul Fitri ya, nggak harus Idul Fitri. Khawatir kita meninggal duluan kan? Kalau mau minta maaf tapi yang umum itu sudah termasuk kan niatkan. Iya ngomong. Niatnya. Mungkin ada kata-kata yang saya nggak sadar atau saya lupa, tolong minta maaf. Kalau dia ngomong maafkan secara umum, maafkan ya bener ya. Semua kesalahan saya, umum aja. Segala kesalahan saya. Karena kadang saya berbuat salah itu nggak sadar. Ngomong gitu lebih baik. Pas di momen ulang tahun misalnya. Dan ulang tahun lah. Ya, ulang bulan. Misalkan dia naik jabatan, dapat bonus, kan seneng-senengnya. Maafin ya, boleh nih bonus. Ah, ya. Nah itu diajak maksudnya kalau grand opening. Kalau grand opening berharap kan ada diskon. Ayo, masya Allah. Lanjut. Jam 12. 9. Hah? Jam 12 bentar lagi. Enggak belum ya. Belum. Ayo. Kaget saya baca 12. Silakan. Bilangnya tadi. Atasiu. Al-hisanu sari'un. Yang ke-9, kuda itu Liar. liar. Oh, kuda itu liar. Kan sudah terakhir tadi ya. Antum ya? Iya. Itu nomor 132. Kuda itu? Oh, cepat. Iya, Oh, kok liar. Kuda itu cepat. Sari'un. Sari itu cepat. Terus. As-sayaratu sari'atun. Nah. Tarjim. Mobil itu cepat. Nah. Maksudnya lajunya. Lanjut. Gampang ini. Ayo Pak. Al-qamaru jamilun. Al-ashiru. Al-ashir. Nah. Ke-10. Al-qamaru jamilun. 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 Al-qamaru jamilun. Nah. Bulan itu indah. Indah. As-samsu jamilatun. Matahari itu
Indah. Indah. Baik, asamsu kenapa kok pakai jamilatun, Pak? Berarti dihukumi manas ya, Pak ya? Iya. Cirinya apa, Pak? Kalau sayyaratun dihukumi manas karena ada tak marbutoh selain nama laki-laki. Farhan dibantu. Asamsu kenapa dihukumi manas? Loh, kok bisa? Abu Syafiq. Karena ya dia adalah isim yang memang tidak dicirinya saat harus dihafal. Ya sudah dari sononya. Sudah dari sana. Sudah dari sononya, Pak ya. Jadi orang Arabnya itu sudah menghukumi manas. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu apa? Digulung. Ya. Tep. Lanjut. Nah. Taruh dong. Al-Hadiya Asyar. Al-Hadiya Asyara. Al-Abu Jalisun. Bapak itu berdiri. Bapak itu Berdiri. kok bisa berdiri? Majelis ilmu. Oh, Masa iya, duduk, berdiri? duduk. Tempat berdiri, majelis itu kan tempat. Oh ya, duduk. Masa tempat berdiri ilmu? Bapak itu duduk. Nah, Al-Ummu Al-Ummu nah, Jalisatun. Ibu itu duduk. nah, duduk ya jalis, ya, majelis Wakif ya. tempat duduk, makifun atau qaimun. Lanjut, selesai ya, ini mudah. Lanjut, At-tamrinur rabi'u. nah, Sahihil jumalal atiyata. nah ini al jumala itu jamak, bentuk jamak ya. Yep. Mufradnya apa? Jumlatun. Jumlatun. Nah, al-atiyata itu sifat naat, kedudukannya sebagai naat. Al-jumala kedudukannya sebagai apa? Man'ud. Enggak. Dia di fathah bukan gara-gara man'ud. Karena itu setelah apa tuh? Fil amr. Fil amr. Ya. Ketika ada isim dhahir, sekali lagi ketika ada isim dhahir yang jatuh setelah fil amr, itu kebanyakan jadi maf'ulun bih. Kalau fil amrnya itu butuh objek. Alias apa? Fi'il muta'addi, butuh objek. Maka dia maf'ulun bih. Jadi sehingga al-jumala itu maf'ulun bih. Al-atiyata itu naktun. Ya. Dari sisi syarat kan harus sama, seharusnya nauk sama adat itu harus sama. Ya. Tapi di sini nggak sama. Kenapa? Karena manuknya berupa jamak ghairu akil. Paham ya? Ya. Tidak berakal dia. Maka boleh mufrad naatnya itu sama dengan khobar itu tadi. Pembahasannya sama. Khobarnya boleh dalam keadaan mufrad muannas, dan itu yang dipakai di durus lughah. Nggak ada satupun di durus lughah itu naat atau khobar itu berupa jamak muannas, nggak ada. Itu Ana sebutkan yang disebutkan di kitab-kitab yang lain. Kitab nahwu maksudnya. Untuk hukumnya jaiz pun. Paham ya? Artikan apa? Betulkan. Nah, betulkan, koreksilah. Betulkan kalimat di bawah ini. Nah, al-atiyati asing kan datang sebetulnya. Ata ya'ti. Berarti kalimat-kalimat yang datang. Ya. Ata ya'ti. Ya'ti. Ityanan. Ityanan. Nah ini atin, nah ini yang datang, aslinya yang datang, atin. Atin ini kalau ada alif lam, ada ya-nya dimunculkan, ati. Jadi kalau alif lamnya dimunculkan, ya-nya muncul, ya disukun. Ini namanya isim mangkus, ya muncul. Ya, kalau muannas dijadikan muannas al-atiyah. Al-atiyah. Aslinya datang.
Tapi di sini kita artikan apa? Di bawah ini boleh atau berikut ini boleh. Bebas. Itu arti bebas, terjemahan bebas. Baik. Al-awwal. Ya, antum belum nomor 1. Iya ya. Al-awwalu haqibatun man hadza. Apa? Haqibatu man hadza. Akibatu man Tun, hadza. salah nih, kotok. Itu tun. Tun. Oh ya, kotak matba'i. Haqibatu man hadza. Tas itu, tas siapa ini? Nah, Kemudian jawabannya dibetulkan dulu Ustaz ya. betulkan dulu sahih. Namanya sahih berarti salah semua. Ya. Haqibatu man hadhihi. Nah, Mas Santo. Udah. Kalau dijawab gimana? Berarti hadhihi pakai haqibatu juga Pak ganti? Apa? Maksudnya pakai haqibatu apa pakai domir yang itu Ustaz? Hadhihi haqibatul mudarrisi gitu berarti dong. Iya. Oh gitu aja. Kan yang ditanya man. Berarti man jawabannya al-mudarris tadi itu. Oh. Gimana apa jawabannya? Ulangi jawabannya. Ya tadi kan. Apa? Hadhihi haqibatul mudarrisi. Nah, Mas Santo. Baik, perhatikan sahihil jumalal atiyata. Ya, tamrinur rabi'u. Betulkan atau koreksilah kalimat-kalimat berikut ini. Al-awalu yang pertama, haqibatu man hadza. Tas siapa ini? Ini salah. Yang mana salah? Hadza. Kenapa? Karena dia harusnya muannats hadhihi. Ya, karena yang jadi objek pembahasan adalah haqibatu itu. Baik, ainal mubtada, sehingga jadi haqibatu man hadhihi, benar. Mana mubtadanya? Hadhihi. Hadhihi. Khobarnya mana? Haqibatu. Haqibatu. Kenapa nggak ditanwin? Wa huwa mudhaf. Mudhaf. Man. Mudhafun ilaih. Irabnya gimana kemarin? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih fi mahalli raf'in fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin li'annahu Li'annahu ismun mabniyun. ismun mabniun. Ahsantum. Benar. Ya, haqibatu man, ya. Haqibatu man hadhihi. Baik, kemudian jawabannya hadhihi haqibatul mudarrisi. Ini adalah tasnya Pak Guru itu. Baik, lanjut. Farhan. Asani. Apa? Asani. Asani. Al-ghurfatu maftuhun. Nah, muftah nggak mungkin muftah. Tasid apa ya? Al-ghurfatu. Dibenarkan dulu. Langsung dibenarkan Ustaz. Langsung dibenarkan. Iya, dibenarkan dulu. Al-ghurfatu maftuhatun. Ahsantum. Kenapa maftuhatun? Karena dihukumi apa? Panas. Apanya yang dihukumi muannas? Al-ghurfatu. Karena mubtada'nya berupa isim yang muannas. Sekali lagi, kenapa maftuhatun pakai tak marbuto? Karena mubtada'nya berupa isim muannas. Cirinya apa? Ada diakhiri tak mafhum. Diakhiri tak marbuto harus lengkap. Selain Tolhatu itu laki perempuan. selain nama perempuan. Ya, Kalau selain nama perempuan muannas kok bisa naik? Laki-laki. Anak kan kasih contoh tolhatu, laki perempuan. Laki-laki. Laki-laki kan ada tak marbutonya. Kemudian dihukumi mudzakkar atau muannas? Zakat. Iya, meskipun ada tak. Makanya di sini diakhiri tak marbutoh selain nama laki-laki, bukan selain nama perempuan. Nama perempuan tidak ada tak marbutohnya tetap muannas. Karena wadon, ngerti wadon ora? Wedok. Itu apa? Wedok perempuan. Bikang. Wedok kan ya, antum wedok enggak? Wedok ya? Mana? Enggak, maksudnya di bahasa antum wedok kan ya? Wadon wedok ya? Oh, Jawa Timur wedok sih. Seringnya wedok. Bikang. Sunda. Bikang itu Jalu bikang. kue. Kue bikang kan ya? Kan durenan ini pasti ono kue bikang.
Anak dulu itu kue bikang, donat, nogosari, kue tok, itu kan tidak pernah beli anak. Di sini dijual ternyata. Maksudnya? Dulu makan buah, Oh, iya, kue-kuean, iya. nogosari, bikang, Harus ada hajatan. ada hajatan, makanya nggak pernah beli. Jarang yang dulu dijual itu jarang. Kue lapis kan jarang yang dijual ya. Sekarang dijual ya. Tapi itu beli juga aja. Apa? Enggak, dulu kan jarang yang jual itu loh. Karena kan pasti ada momen tertentu pasti kita dapat itu loh. Lanjut. Guyon. Beb, kamar itu? Kok bisa tertutup? Anu nanti belum diterjemahin ya? Maftuh. Miftah. Oh, terbuka. Kunci miftah itu untuk apa? Terbuka. Lanjut. Buka. Iya. Terbuka. Kamar itu buka, terbuka. Lanjut. Asalisu. Hada sayyaratu Asalisu. as-salisu. Aywa. Hada sayyaratu tabibun. Tabibu. Diulangi, Pak. Hada Hada sayyaratu tabibu. sayyaratut. Tanwin apa enggak, Pak? Iya. Kalau tanwin itu seharusnya sayyaratun. Tun. Antum tut. Kalau tut Sayyaratun. itu tutut. Mana ngomong makanan tutut kok nama. Perhatikan, Pak. Pak, Ya. semuanya. Perhatikan semuanya. Perhatikan di sini. Perhatikan. Ini kalau ditanwin bacanya bukan sayyarotut. Tanwin itu, apapun tanwin itu matinya ke nun mati. Ini domah, maaf. Ini tanwin maknanya itu seperti ini, nun yang disukun. Ini kan sukun. Ya. Sukun ketemu sukun, bacanya di kasroh. Ini nun mati, nun sukun. Sayyarotunit, nah gitu seharusnya. Makanya anak tanya, itu tanwin apa enggak ditanwin, Pak? Tidak, Pak. Sayyarot. Terus anak sering kasih kaidah ya, ketika antum menemukan dua kata yang pertama itu nakiro, kata yang kedua itu ma'rifat, terutama ma'rifat dengan alif lam, itu bisa kita tebak meskipun nggak tahu artinya. Apa? Susunan apa? Pasti susunan mudhaf-mudhafun ilaih. Itu 90% ke atas lah. Itu kemungkinan besar susunan mudhaf-mudhafun ilaih. Ya, Pak ya? Ya. Kecuali kalau apa ma'rifat, nakiro itu banyak pilihan nanti. Jadi hada sayyaratu tabibi. Nah, Tabi, iya. iya, Pak. Bukan atau bibu, Pak ya? Hada sayyaratu Iya, tabibi. nggak boleh tanwin, Pak ya? Iya. Ini mobilnya Pak Dokter. Ya. Dibetulkan, Pak. Hadhihi sayyaratu tabibi. Nah, Ini mobilnya Pak Dokter. asal itu yang ketiga yang benar bukan hadza ini salah, yaitu hadhihi sayyaratut tabibi. Mana mubtadanya, Pak? Ini adalah mobilnya Pak Dokter itu. Mana mubtadanya, Pak? Hadza. Hadhihi, hadza salah, Pak. Hadhihi. Khobarnya mana, Pak? Sayyaratu. Sayyaratu kenapa nggak ditanwin? Mudhof. Mudhaf. Dia didomah karena kenapa, Pak? Dia didomah karena kenapa? Kenapa dia didomah? Harokatnya. Berarti kalau berkaitan harokat, perhatikan. Kalau anak nanya harokat, itu berkaitan dengan kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Kenapa dia didomah, Pak? Muqtada. Katanya mubtadanya hadhihi. Hadhihi. Khobar, Ustaz. Karena khobar, Pak. Khobar. Khobar irobnya selalu Majrur. kok bisa majrur, Pak? Apaan? Doma. Bukan, irob bukan harokat. Irob itu marfu, mansub, majrur.
Marfu. Karena selalu marfu, tanda marfunya dengan Doma. doma karena dia berupa alasannya ada di halaman 58. Paling nomor 1. Kenapa yang lain? Isim mufrad Isim di Muhtarat halaman 58 Pak ya, alasan atau tanda alhamdulillah Yarhamukallah. tanda-tanda i'rab. Taib atau bibi sebagai apa Pak kedudukannya? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, i'rabnya selalu Majrur. majrur. Tanda majrur dengan Kasroh. kasroh karena Tadi itu. alasannya 58 itu Pak. Ini alasannya Pak. Kalau tadi kan apa? Doma, ini ya Ustaz. Sayyaratu kan marfu, tandanya dengan doma. Kalau atau bibi apa? I'rabnya? I'rabnya apa Pak? Alasannya kan karena isim mufrad. Iya. Kalau atau bibi kedudukannya apa tadi? Kedudukan. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, i'rabnya selalu Majrur. Kasroh. Afan. oh, 6 benar, majrur. I'rabnya selalu majrur. Tanda majrurnya dengan Kasroh. karena Karena ismul mufrad. baik, isim mufrad Pak ya. Paham nggak? Pelan-pelan gitu aja Pak. Ustaz. Ya. Lanjut. Ar-rabi'u hadhihi miftahus sayyarati. Khata. Khata. Al-khat. As-sahih. Hadza miftah As-sahih. as-sahih As-sahih. as-sahih. Nah. Hadza miftahus sayyarati. Nah. Ini adalah kuncinya mobil. Baik. Ar-rabi'u yang keempat, hadhihi miftahu sayyarati. Hadhihi miftahu sayyarati. Perhatikan, ini salah. Ya, karena semua kalimat di sini salah. Yang jadi pembahasannya yaitu pada apa? Hadi. Kan ini hadi kan isim isyarah, ya kan? Dia harus ngikutin mana? Harus ngikutin objek pembahasan. Susunan apa? Miftahu sayyarati. Jumlah ismiyah. Miftahu sayyarati. Mudhafun ilaih. Perhatikan, itu susunan mudhafun ilaih. Nah itu isim isyarah ngikuti jenisnya pada yang jadi pokok pembahasan, yaitu pokok pembahasan pada mudhafnya. Mudhaf. Kali lagi pada mudhafnya, meskipun mudhafun ilaihnya itu apa? Muannas, itu nggak ngaruh, diabaikan. Ya, sehingga mengikuti mudhafnya, maka miftah dihukumi mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Kenapa? Kenapa dihukumi mudzakkar? Karena tidak ada tamar puto. Karena tidak ada ciri-ciri muannas. Ciri-ciri muannas. Ciri muannas kan lebih dari satu. Karena tidak ada ciri-ciri Karena muannas. tidak ada ciri-ciri muannas. Kan hukum asalnya gitu. Ya. Kalau yang nomor 8 itu sedikit. Ini yang paling banyak. Kalau nggak ada ciri-ciri muannas itu pasti mudzakkar. Itu paling banyak dibanding muannas yang nggak ada ciri-cirinya, itu sedikit. Makanya ketika ditanya, misalnya ada sebuah pertanyaan, kenapa ini dihukumi muannas? Kenapa ini dihukumi mudzakkar? Karena nggak ada ciri-ciri si muannas. Jawabannya seperti itu. Paham ya? Baik. Miftahu sebagai khobar. khobar. Wa Huwa mudhaf. mudhaf as-sayyarati. Mudhafun ilaih. Baik, lanjut. Al-khamisu. Aina sayyaratu? Di manakah mobil itu? 6. Jawabannya jawabannya dulu ya. Iya. Huwa fi syari'i. Dia di dalam Kok di dalam? di- Kan tidak mungkin di dalam. di jalan. Kalau Gimana? di dalam berarti di mana itu dalamnya? Dia di jalan berarti gitu. Iya, di Oh, jalan raya. Jalan itu ada jalan raya, ada jalan setapak ya. Oh, beda ya? Oh, syari itu jalan raya. Jalan raya. Oh iya, dia Ewa. di jalan raya. Ini ada jalan gang ya kan. Iya. As-sahih, As-sahih. as-sahih hiya fi syari'i.
Dia ada di Mobil jalan raya. itu? Mobil itu ada di jalan Ya, raya. kan nggak mungkin dia mobil bahasa kita ya. Mobil itu jalan raya. Nah, Ya. al-khamisu yang kelima, aina sayyaratu, di mana mobil itu? Ainal mubtada? As-sayyaratu. As-sayyaratu. Kenapa ainan nggak bisa jadi mubtada? Karena dia adalah keterangan saat Menanyakan keterangan. menanyakan keterangan. Sehingga sebagai apa dia? Khobar. Khabar. Lanjut. Hiya, ya yang as-sahih ya. Ya. Hiya fis syari'i, mobil itu ada di jalan raya. Jadi terkadang gini, Anda sering sampaikan, huruf jar itu terkadang nggak diartikan ya. Nggak semuanya huruf jar itu diartikan. Seperti gini, rohibaan. Kata Nabi SAW, man rohibaan nih, man rohibaan sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, Anda diterjemahkan. Padahal an itu dari kan, an Abi Hurairah, Oh. dari Abu Hurairah, riwayat dari Abu Hurairah. Nah, an kadang nggak diterjemahin, sehingga apa? Ya, barang siapa yang membenci sunnahku, nah, ya, rohibaan. Gitu. Jadi nggak semuanya huruf jar itu diterjemahkan sehingga disesuaikan dengan bahasa kita. Cuma kalau ngomong ada di jalan, ada di ini, itu pakai fi memang. Ketika nanya aina, itu pakai fi rata-rata. Paham ya? Iya, iya. Itu bantuan aja, itu huruf jar itu bantuan. Gimana caranya? Kita harus sering mendengar kalam orang Arab baru kita paham. Atau tulisan orang Arab. Ini kan kalimat yang dibuat orang-orang Arab ya. Nah, itu baru kita paham. Lah itu dihafalin. Itu dihafalin. Oh ya. Beliau orang India aslinya. Iya. Orang India, tapi kan sudah tinggal di Arab bertahun-tahun sampai meninggal dunia. Rahimallahu taala. Ya, baik. Dan fi itu arti asli apa? Di dalam. Di dalam. Tapi terkadang diartikan di atas. Sudah kita berlalu, yaitu fis sama. Allahu fis sama. Ketika di sini juga ada fis sama kan? Apa waktu itu? Bintang ya, an-najmu fis sama. Bintang itu ada di langit. Di atas maksudnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika nanya ke seorang budak, aina Allah? Fis sama. Di mana Allah? Bukan di dalam langit. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamarhu fil ardi marha. Ya, wala tamrahu fil ardi marha. Janganlah engkau sombong di atas muka bumi ini. Di atas muka bumi, bukan di dalam bumi. Kita kan di atas bumi kan, menginjakkan bumi. Yaitu fi terkadang di, artinya di atau di dalam. Lanjut sampai 40. Enggak, ini sampai terakhir ini 38. At-tamrinu al-khamisu. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Nah, Kalau udah sering baca dan tulislah ma'adabti apa ya? nah enggak dipersiapin ini. Ma'adab. Dan memberikan dengan kalau memberikan anak telat, dipersiapin ya, semuanya dipersiapin atau di rumah disiapin. Ya. dengan Ini lancar ya kan? dengan memberikan harokat Iya. pada akhir kalimat. Iya. Ya, kalau seperti ini kan harus bisa. Kenapa? Ini udah berulang lebih dari 3 kali. Al-khamisu at-tamrin al-khamisu latihan yang kelima, iqra waktub, baca dan tulislah ma'adhabti awakhiril kalimati, dengan memberikan harokat akhir pada kata-kata berikut ini. Lanjut. Al-awalu hada apa itu? Muhammadun li Muhammadu Li kan 2 kata itu. Oh, li Muhammadun. Kecuali Haji Lili itu kan 1 kata. Lili itu kan 1 kata nama itu. Kalau ini kan 2 kata. Li Muhammadin. Li apa?
Hadza li. Hadza li. Apa ini? Kunci. Ini milikku. Oh. Ada li Muhammad. Li itu apa itu? Kepunyaan. Oh iya, benar. Dari sisi makna kepemilikan. Tapi termasuk apa li? Seperti ma, man, aina itu istifham. Isyarah. Wa, au, huruf ataf. Wallahi, wa, huruf qasam, sumpah. Kalau li, huruf apa? Punyaan. Apa? Oh iya itu makna. Antum? Termasuk huruf jar. Kan huruf jar. Kan sudah ya? Sudah belum? Sudah huruf jar. Namanya huruf jar berarti dia memajurkan isim Setelahnya iyo. li Muhammad. Gampang. Nggak hanya gampang tapi gampang sekali. Gampang jidan. Ayo coba tuh. Hada li Muhammadin wa dzalika Hamidin. Ada li juga. Wa dzalika li Hamidin. Ya, antum plus apa min? Min kayaknya Ustaz. Oh min, bener. Tapi dikit. Kalau min harus gini loh. Enggak terlalu sih. Harus deket. Kalau min tuh. Tahu, nggak apa-apa. Tarjim. Yang pertama, ini punyanya Muhammad dan itu punyanya Hamid. Baik. Al-awalu yang pertama hadza li Muhammadin. Ini adalah miliknya Muhammad. Wa dzalika li Hamidin dan itu adalah miliknya Hamid. Gitu ya. Jadi kalau hadza li. Ya, misalkan hadza laka, ini milikmu. Paham kan? Hadza li Ahmada. Ini milik Ahmad, gitu ya. Enak kan? Li Ahmadin. Hah? Apa? Hada li Ahmadin. Hadza li Ahmada. Kenapa li Ahmada? Karena mamnu nasarfi. Apa mamnu nasarfi itu? Nggak boleh ditanwin. Kalau nggak boleh ditanwin, majurnya, tanda majurnya itu dengan fathah halaman 59 yang paling bawah tabel yang atas. Oh, sampai apalah letak-letaknya ini. Makanya kalau antum sebetulnya nggak ngapalin terlalu sungguh-sungguh, tapi sering buka, apal insya Allah. Kalau nggak apal kebangetan kan. Ya nggak? Mang Nasafi ketemu nggak? Paling tabel atas paling bawah. Oh, Ya. Majurnya, tanda majurnya dengan apa? fathah. Bener apa bener? Benar. Aywa. Ayo. Lanjut. Santum. Nah, li Muhammad ini kedudukannya apa? Hada mubtada. Hada kan mubtada. Li Muhammadin Mudhafun ilaih. kedudukannya. Khobarnya mana udah kalau Obat. hada mubtada, khobarnya mana? Li Muhammadin. Susunan apa? Mudhafun Mana mudhof? Kalau mudhof itu isim ya. Mudhof itu selalu isim. Ada. Farhan. Oh, jar wa majrur. Aywa. Ini Farhan ini seneng terus. Farhan itu gembira. Laki-laki yang gembira. Makanya gembira terus nih. Paham ya? Nah, maksud nggak punya istri gembira dia. Lanjut Pak. Oh, udah. Liman Asani. asani. Baik. Yang kedua, Nah. liman hadhihi hadhihi liyasirin. Nah, Apa Ustaz artinya? artikan Pak. Li tadi itu Pak. Pembahasan li apa? Punya Ya, dari mana? Milik. Milik siapa ini? Aywa. Milik siapakah ini? Milik siapakah ini? Ini milik Yasir. Nah. Asani yang kedua liman hadhihi milik siapa ini? Ainal mubtada. Hadhihi. Hadhihi mubtada. Liman sebagai
Khobar. Khobar berubah susunan. Susunan Kalau lebih dari sekata itu namanya susunan ya, bahasa kita itu susunan. apa Ustaz? Susunan apa Pak? Susunan Tadi Farhan ditanya yang sama tadi. Susunan apa tadi? apa tadi? Anak kecil di sini anak katin. Cer. Susunan apa tadi? Oh, bukan. Oh ya belum jawab berarti ya. Tadi Istilahnya apa? Hah? simbol jumlah. Udah jawab dia? Iya belum jawab berarti. Cer, Bang. Susunan simbol jumlah. Jumlah. Karena simbol jumlah itu ada 2 susunan. Jar wa majrur dan daraf wa majrur. Ya Pak ya. Liman itu khobar. Dan susunan simbol jumlah itu nggak mungkin jadi mubtada. Nggak bisa jadi mubtada. Hadhihi liyasirin, ini adalah milik Yasir. Baik, lanjut. Ada lo lupa mulu. As-salisu. Nah, Alhamdulillahi. Yang ketiga, segala puji hanya milik Allah. Asal itu yang ketiga, alhamdulillahi. Alhamdulillahi itu kalau terjemahan secara kasat mata ya, maksudnya secara sepintas itu artinya sebagai pujian milik Allah. Pujian. Tapi ternyata itu kandungannya sangat dalam. Kandungannya sangat dalam, yaitu di situ alhamdu ditakrif itu makrifat, tapi makrifat yang mengandung makna umum. Jadi semuanya, segala pujian umum, semuanya tanpa terkecuali. Segala pujian itu milik Allah. Makanya antum lihat terjemahannya, nggak ada yang diterjemahin pujian itu milik Allah, enggak. Tapi segala puji bagi Allah. Ada Raihan Ustaz. Hah? Yang menerjemahkan pujian bagi Allah Raihan. Ada. Alhamdulillah pujian bagi Allah. Masa? Nyanyian itu? Syair lagu. Nyanyian ya? Oh, Iya. kurang tepat. Raihan nasib. Apa Hafal tadi? nih. Ma'rifat yang bersifat umum. Iya, bermakna umum. Segala puji bagi Allah. Mana mubtadanya? Alhamdulillahi. Alhamdulillahi Sebagai khobar. kabar berubah Sibhul sibuk jumlah. jumlah. Lanjut. Ar-rabi'u lillahil masyriq wal maghrib. 6. Yang keempat, milik Allah lah timur dan barat. Ya, ar-rabi'u yang keempat, lillahil masyriq wal maghribu. Milik Allah lah timur dan barat. Bagian timur, semua bagian barat, itu kan semua sebetulnya kan. Timur barat kan semuanya. Atau mau di bawahnya juga timur barat ya berarti semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Utara selatan. Hah? Utara selatan. Masuk itu. Masuk ya? Iya kan. Cuma kan yang lebih umum itu timur barat daripada Utara selatan. utara selatan. Oh. Yang sering dibahas kan timur barat. Matahari terbit timur barat bukan selatan utara. Baik, Santo. Mana mubtadanya? Al-masyriqu Al-masyriqu khabarnya lillahi. lillahi wal maghribu. Sudah itu, sudah. Iya lupa Ustaz. Iya. Apa atau apa? Aduh. Atun. Atau nih. Iya, kan ada huruf atau. Kan ada huruf atau. Oh, anak kira yang Bukan satu huruf lagi, Ustaz. atau. Anak kira yang satu lagi. Huruf atfun. Apa yang satu lagi tuh Ustaz? Badal, bukan ya? Bukan, padahal tidak ada huruf, tidak ada tambahan huruf. Oh, enggak ya? Nggak ada. Anak kira badal. Namanya dinamakan huruf atau. Huruf atau itu nggak nyawa banyak. Wa, au, Suma. summa, fa, walakin, hatta. Hatta itu ada macam-macam. Hatta itu ada yang masuk ke fiil, ada yang masuk ke huruf. Kalau masuk ke masuk ke isim, dia setelahnya isim dia dinamakan huruf jar. Hatta itu. Jadi hatta itu lebih hatta matla'il fajr. Itu huruf jar itu. Hatta ada yang jadi ataf juga. Baik, man lahu sal. Ada yang perlu tanyakan? Yang terkait jumala ya. Al-jumala kan jamak tadi. Jamak. Mufradnya kan jumlatun ya. Nah, jumlah. Kalau itu kalau nggak di
Kalau jamak yang aslinya berarti Jumalun. Apa? Jumalun. Iya. Jumal- Jumlatun, jumalun. Oh, Jumalun. Iya. Oh, Kenapa emangnya? enggak apa-apa, takut salah. Oh ya. Takut jumalan gitu. Oh enggak, itu kan makanya kan anak sering nulis kalau mufradat itu berdiri sendiri itu marfukan aja. Oh. Siap. Marfu itu kan tidak harus dengan dhamma karena ada tanda marfu dengan huruf seperti mudarrisuna. Nah itu. Talibani itu kan dengan huruf tanda marfunya. Ada yang lain? Paham semuanya ya? Sahlun jiddan insyaallah. Pelajaran hari ini termasuk mudah lah. Jadi nggak ada yang berat. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.